Gini Mbak Aneke, kami sebagai pelaku usaha alat kesehatan dan alat-alat lab memang secara natural itu sudah mengerti bahwa ini adalah suatu resiko bisnis yang natural karena kami mengerti pola penyakit itu ada naik ada turun ya. Jadi sama juga seperti misalnya kasus ini kan disebutnya pandemi COVID-19. Artinya tentu ada harapan satu saat pandeminya akan berakhir atau menghilang ya. Jadi memang kita harus siap. Nah, jadi memang kalau sekarang kasusnya turun itu sesuatu hal yang normal. Sama seperti misalnya kalau anggota kami yang menyalurkan alat-alat kesehatan atau alat lab yang terkait misalnya dengan penyakit-penyakit yang musiman. Misalnya penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah kan itu juga akan tinggi pada saat mau musim penghujan. Begitu musim kemarau turun ya, otomatis itu suatu siklus yang harus kita sikapi ya. Gitu. Baik, tapi di lapangan saat ini apa sudah mulai terlihat sangat signifikan penurunan dari permintaan masyarakat terhadap masker ataupun alat kesehatan yang terkait dengan pandemi COVID-19? Ya, memang kalau penurunan ini kan sudah kita rasakan bahkan pada saat menurunnya fase kedua ya, waktu kasus Delta turun kan itu juga turun banyak habis ke bawah. Lalu mau naik lagi pada Omicron, lalu mulai turun lagi, sekarang mulai turun terus. Dan ini ya memang sudah dirasakan ya, jadi beberapa anggota kami kalau mereka yang produsen memang dari awal mereka sudah antisipasi kalau mereka tadinya hanya buat antigen untuk COVID ya mereka harus mulai mempersiapkan portfolionya untuk antigen-antigen penyakit yang lain. Kalau anggota kami yang distributor atau importir ya artinya mereka mulai harus mempersiapkan alat-alat atau mengembangkan portfolio lain yang tetap bisa berusaha. Baik, selain itu antisipasi apa lagi yang mungkin disiapkan pengusaha? Karena kalau tadi mendengar dari cerita Anda, harusnya ini kan juga sudah dipikirkan sebelumnya ketika mulai berinvestasi di bisnis ini. Ya betul. Jadi harus dipikirkan memang dari awal dan ini memang suatu apa ya kalau saya katakan sebagai pelaku usaha alat kesehatan alat lab DNA-nya harus begitu. Setiap perubahan harus diantisipasi dan memang half time suatu produk kadang-kadang cepat sekali. Jadi mungkin analoginya seperti ini ya. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu Mbak Anda kan masih tahu namanya pager nggak? Kalau kita hanya pegang pada pager satu saat meninggal kan bisnisnya harus beralih ke mobile phone. Mobile phone pada saat itu kita tahu BlackBerry merajai. Sekarang BlackBerry melakukan apapun juga mau merevitalisasi tidak berhasil. Tetap akhirnya yang merajai sekarang smartphone seperti iPhone ataupun Samsung ya seperti itu. Jadi memang ini yang harus disikapi para pengusaha. Nah kalau DNA-nya pengusaha alat kesehatan yang aslinya, tentu mereka sudah mengerti ini. Harus memperlebar, memperluas portfolio produknya. Ini kalau kita lihat kebijakan dari pemerintah ini kan selalu tiba-tiba begitu ya pengumumannya. Apakah ini juga berpotensi membuat terjadinya oversupply dan apakah ini juga terjadi pada anggota Gekeslab? Sebenarnya kalau oversupply itu begini, saya mungkin harus mulai begini. Pada saat sebelum pandemi memang kita tidak siap. Akan tetapi begitu berjalan dengan waktu, kita melihat contohnya seperti misalnya masker ya. Masker itu sampai awal tahun itu sebenarnya kemampuan kapasitas produksi kita itu sudah berlebih. Kita punya kemampuan kapasitas produksi itu sekitar 8 miliar pieces, tetapi sebenarnya kebutuhannya hanya 3 miliar, sehingga kita oversupply dan makanya banyak anggota kami yang sudah mulai ekspor juga. Seperti sarung tangan medis itu kita punya kapasitas sekitar 8 sampai 9 miliar, padahal kebutuhannya hanya 1,5 sampai 2 miliar. Nah, artinya kan punya kelebihan. Nah, ini juga sudah ekspor. Nah, jadi memang oversupply itu sudah terjadi karena memang begitu market sepertinya butuh, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau industri-industri baru, pelaku usaha baru yang bergerak masuk untuk memenuhi kebutuhan market ya. Nah, otomatis sehingga terjadi supply, hanya oversupply. Nah, dengan semakin menurunnya kebutuhan, tentu kapasitas produksi dan ketersediaan juga akan lebih meningkat ya. Dan ini memang hal yang lumrah sebenarnya di bisnis alat kesehatan dan alat lab, Mbak Anita.